Atau warna A Irfan yang A pakai? Yang A pakai. Pakai tangan gini-gini juga? Enggak usah. Itu cuma Irfan Hakim. Oh iya. Diki, pernah pakai baju pink sebelumnya? Belum pernah. Ini pertama kali? Pertama kali. Risih nggak? Enggak dong. Nah, karena zaman dulu justru pink ini adalah warna laki-laki. Betul, Dan biru adalah warna perempuan. betul, Dan di satu masa berpindahlah itu semuanya. Betul? betul. Dan warna pink itu buat warna kulit seperti Diki itu mencerahkan wajah. Oh ya. Iya. Jadi bersih. Jadi lebih bersih. Mohon kalau izin ditampilkan lagi yang tadi warna hijau ya. Hijau. Coba Kita lihat. perbandingkan boleh? Ya, perbandingan. Coba kita lihat. Wow. Belum ada. Nah, ini baru. Oh iya betul. Diki ngerasa nggak? Warna Iya. kulit kamu tuh masih sama. Tapi dengan warna baju hijau seperti itu. Tidak sebagus pink. Betul. Jadi yang harus dihindari oleh teman-teman mungkin di rumah juga. Sawo matang. Sawo matang. Jangan memakai warna hijau gelap seperti itu. Coklat apalagi. Atau seperti jas yang saya pakai. Abu-abu juga jangan. Jadi abu-abu. Abu-abu, coklat, atau warna hijau seperti ini yang gelap itu akan membuat semakin gelap. Warna marun juga jangan. Kalau putih. Merah marun. Putih. Putih bagus. 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 Tuh. Atau warna A Irfan yang A pakai. Yang A pakai. Pakai tangan gini-gini juga? Enggak usah. Itu cuma Irfan Hakim. Oh iya. Mudah-mudahan yang segar tidak hanya wajah, keuangan kamu juga segar malam hari ini ya. Amin. Insya Allah. Kamu tuh sampai menunggu beberapa hari. Iya benar Kak. Jadi sebetulnya tujuan kamu ikut DMD itu kalau dapat rezeki untuk apa? Untuk nebus motor Kak. Ditarik leasing. Ah, sayang banget. Sudah berapa kali cicil? Nyicilnya udah berapa kali? Sebenarnya sih kayak buat bantu kakak. Sebentar. Kamu kemana-mana pakai motor. Iya. Kerja kamu apa? Udah PHK Sebelumnya? di minimarket. Kenapa di PHK? Emang ada pemutusan hubungan? Iya. Banyak teman-teman kamu juga. 3 orang Kak. Kapan itu? Bulan Maret. Belum dapat kerjaan lagi? Paling freelance biasa aja sih Kak. Kayak part time nyari. Kalau untuk yang tetap belum. Sebelumnya kamu tetap? Tetap Kak. Sudah berapa tahun kamu kerja? 4 tahun. Di minimarket? Sebagai? Asisten kepala toko. Wah. Ya itulah pemirsa. Di zaman sekarang itu sedang banyak pemutusan hubungan kerja. Yang di PHK seperti Diki, tidak hanya di minimarket. Di pabrik-pabrik, di perusahaan besar, bidang apapun. Sedang banyak yang tiba-tiba menjadi pengangguran. Betul ya? Betul Kak. Im, kan kamu di minimarket juga kan? Ini sama-sama kerja di minimarket. 4 tahun di PHK. Ya. Im sudah berapa lama di minimarket tadi? 2 tahun, cuma 2 tahun. Kalau di kopinya 1 tahun. 1 tahun. Cerita dari Diki terjadi juga di lingkungan kamu, ada yang beberapa yang di PHK. Betul Kak. Jadi kamu bersyukur masih bisa bekerja. Sangat bersyukur. Oh, lagi susah. Ya, saya sih berharap mereka punya skill atau kelebihan. Jadi mereka mengembangkan usaha sendiri tanpa harus bergantung dengan perusahaan. Gitu. Kalau skill itu sudah kita punya, insya Allah ada banyak cara untuk bisa melakukan sesuatu hal yang positif yang akhirnya bisa membuat kita cuan Ya. untuk diri sendiri. Jadi Im bersyukur masih punya pekerjaan. Kita pun Allah masih berikan kesempatan untuk mencari rezeki. Tetap semangat juga buat Im dan juga Diki. Oke. Lalu apa yang terjadi dengan motor kamu? Iya minggu lalu kan Diki kesini ya Kak. Yang pas DMD. dipilih, ya. Itu udah dijegat sama orang leasing. Ah, gimana? Karena kamu ikut DMD Iya. yang sampai nggak bisa tampil. Iya. Itu pas sorenya saya dijegat sama orang leasing. Di jalan. Iya diberhentiin. Ketika kamu di panggung itu sudah terjadi, Sudah Kak. baru terjadi Baru di sore harinya. sore hari. Pas menuju ke sini. Iya.
pas menuju ke sini. Di mana? Di depan. Di Jalan. jalan pinggir tol. Ya, kamu lagi nyetir Iya, motor. lagi nyetir motor dia berhentiin di stop. Ambil. Dia tarik. Ikut ke kantornya dulu. Waduh. Dan kamu melanjutkan perjalanan ke sini pakai angkutan umum akhirnya. Jalan kaki, Kak. Di malam itu. Iya, Lalu malam hari itu pulang kamu pakai apa? dijemput sama teman. Iki turut prihatin ya. Makasih, Kak. Kamu banyak kejutan di hidupnya. Banyak banget, Kak. Tiba-tiba di PHK. Tiba-tiba mau mencari rezeki ke dia motor ditarik. Kuliah berhenti. Kamu kuliah. Kuliah, Kak. Semester berapa? Mau ke 5. Jurusan Manajemen berhenti karena ekonomi. Aku bangga loh ada di DMD ini. Karena bagi aku ini adalah pelajaran buat kita semuanya. Supaya kita tidak jumawa jadi orang punya. Aku berterima kasih loh kepada MNC yang aku ditaruh di sini sebagai salah satu pengisi acara. Saya bisa ikutan berbagi walaupun cuma sedikit. Tapi mudah-mudahan dengan program ini kita semuanya bisa melek mata gitu bahwa ternyata di sini masih banyak orang yang kekurangan, orang yang butuh, orang yang perlunya banyak untuk keluarganya. yang bikin saya terharu saat ini. Di depan saya ada seorang anak muda dengan cita-cita yang mungkin tinggi banget. Tapi untuk sementara harus terhenti karena sebuah kondisi yang tidak bisa dipilih. Mudah-mudahan malam hari ini kamu dapat rezeki ya. Amin. Dengan cara apapun. Amin. Dari pintu manapun. Di malam hari ini dan mungkin dari tempat-tempat lain. Supaya kuliah kamu bisa dilanjutkan. Cita-cita kamu diwujudkan. Motor kamu yang sampai ditarik di jalan itu kan kamu sakit hati banget. Ya itu hasil nabung, Nunggak berapa kali emang itu? Udah 7 bulan. Berapa sebulan? 800. Jadi untuk motor itu kembali kamu harus menebus. Melunasi yang 7 bulan itu dulu. Berapa kali bayar lagi kamu? 7. Jadi total 14 jadi. Iya. 7 kemarin, 7 ke 7. depan. Iya. Sip. Kita mulai perjuangan kamu. Sudah siap? Insya Allah siap. Pilih dangdut mani atau dadakan. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dadakan. Dadakan. Oke. Siapkan mental kamu. Kasih informasi dulu. Jadi artis belum jadi juga. Iya. Apalagi yang ingin kamu kejar? Aku mau jadi artis salah satunya, impian nenek juga. Dan aku bisa freestyle basket dan boxing. Semuanya kamu lakukan? Aku lakukan. Oke. Pergaulan banyak, Iya, banyak teman. alhamdulillah. Tapi yang namanya di ibu kota kan berbagai macam karakter orang. Iya, Dari berbagai macam latar belakang. iya, betul. Dari suku bangsa berbeda-beda. Iya. Ada yang mengarah ke baik, bisa jadi terjerumus kepada sesuatu yang buruk. Iya, Apakah kamu pernah terjerumus di lingkungan yang kurang bagus? pernah. Mau bisikin? Boleh. Kepo dong, Kepo dong apa-apa. dikit. Oke, boleh itu disebutin. Kepo dong. Boleh disebutin saja. Kamu pernah terjerumus dan terlibat? Judi online. Oke, sebagai
Pemain. Iya, pemain. Pernah menang. Belum. Rugi besar. Besar banget. Jerih payah kamu semuanya itu untuk hidup saja, menyambung saja susah. Iya, Hancur dengan judol. betul lah. Hancur banget. Ludes semua. Saat itu sudah punya apa saja sebelum masuk ke judol? Aku punya moge, motor gede. Wow. Iya, itu hasil dari aku berkarya di Jakarta. Hilang. Hilang karena judol. Kamu punya kenalan banyak yang pemain judol juga? Teman aku ada yang di salah satu negara, Sebagai? admin judol. Wow. Iya, Apa yang diinformasikan oleh teman kamu yang sebagai admin judol itu? Apakah judol itu benar-benar merampas semua? benar-benar merampas semua dan akhirnya apa yang aku punya seperti motor dan tabungan habis ludes semua. Oke. Seperti apa awalnya kamu tertarik dengan judol? Awalnya gimana sih? Awalnya aku punya motor gede, moge. Mhm, Aku mengikuti salah satu klub motor mhm. dan kenal sama salah satu member di klub motor itu, senior aku. Terus? Dia mengajak dan menjanjikan kemenangan yang gede. Terus tapi ternyata Ternyata semua hanya omong kosong. Tidak Sekalipun ada. biasanya kalau judol itu biasanya kan diiming-imingin sekali Nah, menang gitu. Nah itu berarti kita mau tanya tentang informasi dari teman kamu Iya. yang menjadi admin, Iya. salah satu admin judol Iya. sampai di luar Indonesia tadi Iya. kamu bilang. Jadi sistemnya tuh mereka gimana untuk menjeratnya tuh? Bisa diceritakan? Itu awalnya mereka kasih kemenangan dulu. Kemenangan yang gede. Ya sampai otak kita dicuci. Bahwa oh ini benar-benar bisa menang. Tapi yang aku rasakan memang ada dikasih gede. Tapi aku Seberapa besar kemenangan yang kamu dapat daripada penghasilan yang kamu dapat sebelumnya? Oke. yang sebelumnya aku dapat sekitar 2 digit. Oke. Tapi hilangnya? Gede. Oke. Kembali ke informasi dari teman kamu itu. Jadi sistemnya tuh dikasih menang dulu. Iya, Besar. Iya. Sampai tercuci otak, ketagihan. ketagihan. Sampai dia banyak orang pinjol-pinjol untuk judol. Iya, Terjerat utang besar, Iya. kekalahan besar, iya. miskin. Semua miskin, ludes. Apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan berhenti? Apakah mungkin ada informasi penting selain sistemnya gitu, tidak menguntungkan sama sekali bahkan merugikan? Atau ada kejadian mungkin yang kamu tahu dari teman kamu itu yang membuat kamu stop? Itu ada yang sempat aku dapat info, ya mengakhiri hidupnya Iya benar. Gara-gara judol? gara-gara judol. Gara-gara judol itu. Bisikin boleh. Aku bisikin ya, maaf ini tidak bisa diceritakan. Kamu melihat langsung tapi. Melihat langsung. Oke. Oke, paham. Wow. Ya. Ya. Depan mata kamu. Depan mata.
Teguh. Oh, berat banget itu. Merasa bersalah. Bersalah banget. Itu yang membuat aku berhenti. Pemirsa, ini saksi hidup. Menceritakan pengalamannya yang mungkin terjadi kepada banyak orang. Semua diberikan mimpi, diberikan harapan, sampai melupakan kenyataan dan realita. Apapun dilakukan, apapun dijual, apapun. Iya. Sampai nyawanya pun terjual. Ya. Untuk sesuatu yang nihil dan omong kosong. Ini buktinya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini dengan cerita nyata, walaupun kami tidak bisa menceritakan secara detail, cukup kita bertujuh yang dengar ikut sesak membayangkannya. Kamu mau menyampaikan apa ke teman-teman yang mungkin masih mencoba-mencoba, masih menikmati, ataupun sedang kebingungan, terjerat di lingkaran yang sama? Sampaikan sesuatu. Aku cuma mau ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia, stop judol. Karena bukan hanya narkotika yang membunuh, tapi judol bisa membunuh kalian. Itu sangat berbahaya dan bisa merusak hidup kalian. Apalagi yang berumah tangga, stop. Bisa menghancurkan rumah tangga kalian. Semua hancur. Semua hancur. Masa depan juga pun hancur semua. Inilah contoh saya. Makasih ya kamu sudah bercerita. Karena aku gak mau orang lain sama seperti aku. Walaupun aku gak kenal, tapi aku tetap akan edukasi ke mereka agar jangan sampai terjerat. Ya, Iya, membunuh tidak hanya secara fisik, iya, tapi membunuh secara mental juga betul, dan lain sebagainya. betul lah. Ini menjadi panggung kamu. Iya, Terima kasih sudah bercerita. sama-sama. Tapi mudah-mudahan di panggung ini juga bisa membuka kamu supaya bisa berkarya lebih besar lagi. Kamu sekarang lagi merintis dari nol lagi. Dari nol lagi, berusaha apapun yang terjadi, gagal tetap bangkit, gagal bangkit sampai di ujung, sampai di puncak. Pejuang dari Ternate akan berjuang di panggung rezeki ini. Sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Walaupun latar belakang di genre pop, Iya. mudah-mudahan malam hari ini bisa melakukan tugasnya. Lagu apapun yang akan kita berikan kepada kamu. Iya, betul. Siap? Siap. Pilih dangdut mania atau dadakan.